Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina Bisayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imamah amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami yang kami sayangi, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat yang besar kepada kita sehingga kita bisa melewati separuh dari Ramadan ini. Dan kajian kita pada malam hari ini adalah melanjutkan kajian kita sebelumnya, yaitu tentang mengenal hati manusia. Di dalam Al-Quran, sebagaimana telah kita sampaikan dalam kajian sebelumnya, manusia ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memiliki 3 macam hati. Yang pertama disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga disebut dengan qalbun mayyit, hati yang telah mati, hati yang telah dikhatam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dicap. Pada malam hari ini kita mengkaji tentang yang pertama, yaitu qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan hati ini, ketika hati ini belum ternodai oleh dosa-dosa, dia adalah qalbun salim, hati yang sehat, selamat, bening. Malah beliau menggambarkan dalam kitab Ihya itu, al-qalbu kal mir'ah, hati itu bagaikan cermin, bening. Jadi kalau suatu cermin, kalau yang bening bersih itu, bagaimana kita yang di depan cermin, begitu hasilnya kita di dalam cermin itu. Karena apa? Karena belum ada sedikit pun noda-noda. Tapi bayangkan kalau cermin itu sudah banyak noda-nodanya, maka ketika itu tentu saja kita tidak tahu lagi, ada hitam-hitam di gambar kita, apakah memang kitanya yang hitam atau cerminnya yang hitam. Tidak menggambarkan yang aslinya lagi. Oleh sebab itu, al-qalbu kal mir'ah, hati itu bagaikan cermin. Dia apabila seseorang melakukan satu dosa, maka akan ada satu titik hitam dalam hati yang bersih tadi itu. Ketika dia buat dosa lagi, maka muncul lagi titik hitam. Semakin dia berbuat dosa, maka banyak titik-titik hitam yang akan hinggap di hatinya itu. Masih bisakah hati ini bersih, salim kembali? Bisa. Apabila orang ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, kemudian yang hitam-hitam tadi itu terhapus. Tapi terhapusnya tidak seperti semula bening, masih ada meninggalkan berkas-berkas, masih meninggalkan bekas hitamnya. Kalau dia taubat, betul-betul taubatan nasuha, maka lama-lama bekas hitam itu juga akan bersih kembali. Kembalilah hati ini bersih sebagai qalbun salim, hati yang bening, hati yang sehat. Tapi ketika dia terhapus karena dia bertobat, masih ada sisanya, kemudian dia buat dosa lagi, maka dosa yang baru, nuktoh hitam, menimpa kepada bekas yang masih ada, maka semakin tebal hitamnya itu. Tambah dosa lagi menimpa terus seperti itu, maka hitamnya semakin pekat. Kalau seandainya dia bertobat lagi, maka dia hilang lagi, akan tapi semakin jelas bekasnya. Dan apabila dia berdosa lagi, maka akan semakin keras dan akan semakin banyak hitam-hitamnya itu. Ketika orang ini selalu berbuat dosa dan berulang-ulang seperti itu, itulah hatinya akan penuh dengan penyakit, dan ujung-ujungnya hatinya itu akan terliputi oleh noda-noda hitam. Itu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga hati ini bisa-bisa ujung-ujungnya tidak nampak lagi kebenaran, karena sudah tertutupi oleh dosa-dosa itu. Sehingga khatamallahu ala qulubihim, Allah khatam, Allah kunci hati mereka. Nah, Bapak Ibu jemaah tarawih, warga rumah dinas Ketua DPRD yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita ini selalu bisa dijaga supaya dia selalu bersih. Bagaimana supaya hati kita ini selalu salim, selalu selamat, selalu bersih, tidak terkotori? Tentu saja kita selalu bersihkan. Dengan apa kita membersihkannya? Itulah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk membersihkan hatinya ini, ditambah lagi dibedah dadanya oleh malaikat, tapi usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan qalbun salim ini, ternyata beliau dalam satu hari itu berminta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali, minimal 70 kali. Itu istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau? Inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebut sab'ina marrah, 70 kali. Oleh sebab itu ulama kita mengatakan Rasulullah SAW beristighfarnya itu antara 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini harus ya, satu hari 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga dari dosa-dosa, tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali, minimal 70 kali. Kalau boleh kita tanya, mana besar dosa kita sebagai manusia biasa ini daripada Rasulullah? Mana yang besar dosanya? Rasulullah apa kita? Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari dosa, 100 kali beristighfar dalam sehari, nah berapa seharusnya kita yang banyak dosa nih? Ada kita 100 kali sehari. Minimal kita seperti Rasulullah SAW. Maka mengapa kita
subuh baca doa pagi sore, ya, doa pagi maksurat, ya, nanti sore lagi. Kalau bisa terus seperti itu. Karena barang siapa yang baca pada pagi hari, Allah lindungi dia sampai sore. Siapa yang baca itu di sore hari, Allah lindungi dia sampai pagi. Istighfar. Karena kita banyak dosa-dosa ini. Dan istighfar ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Tapi kalau dosa besar, itu adalah tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat. Tapi kalau dari minal khotoya, dari kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekeliruan, maka kita tutupi itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kalau hati kita ini bersih, maka hati kita ini, dada kita ini akan lapang. Kalau hati kita banyak dosa, kotor, maka dia akan sempit. Maka dia akan semakin menyesak. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang soleh, kemudian sering membersihkan hatinya, kan jiwanya ini lapang, gak sempit. Ada orang sedikit aja tersinggung, sedikit saja itu di sini udah membuncah, ya. Di dadanya ini sempit, ya. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk meminta supaya dada kita ini lapang. Bagaimana supaya dada itu lapang? Bersihkan hati kita. Jadi makanya ada doanya itu, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ini. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Dengan lapang dada ini, mudahkan segala urusan. Kalau kita sempit hati, banyak marah-marah aja sama orang, banyak kita benci aja bawaannya, sempit aja dada ini, maka urusan akan sulit. Ya. Nah, jadi Rabbishrahli, lapangkanlah dadaku ini Allah. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusan-urusan yang rumit ini. Ya. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, dan lancarkanlah lisanku dalam berbicara sehingga orang memahami kata-kataku. Ini doa yang luar biasa. Nah, jadi orang yang hatinya bersih, dia akan kasihan kepada orang yang mungkin dia berbuat dosa. Kasihan. Malah kalau hati kita ini betul-betul bersih, orang menganiaya kita, menzolimi kita pun kita kasihan sama dia. Tapi kalau hati ini tidak salim, hati ini penuh penyakit, apalagi hati ini mati, tak salah pun orang itu kita benci aja kepada dia. Iri, dengki, gak senang, padahal gak ada salah dia. Sementara kalau hati ini salim, ya, hati ini sehat, maka orang itu zolim pun kepada kita, kita malah kasihan kepada dia. Nah, maka qalbun salim ini, ya, itu luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah kamu akan suatu saat, suatu hari nanti tidak bermanfaat bagi kamu harta dan anak-anak kamu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Hati bersih, hati salim, lapang dunia ini. Tak ada masalah banyak. Ya. Akan mudah segala urusan kita. Makanya seperti contoh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau, ya, tidak diterima dakwahnya lagi di kota Mekah. Dakwah ke sini diusir, ditutup pintu dan sebagainya. Di Mekah tidak ada lagi. Beliau berharap pergi keluar, yaitu ke Taif. Mengapa Rasulullah SAW berdakwah ke Taif? Karena Taif ini adalah
daerah yang dulu pernah beliau di sana waktu kecil, masa kecilnya disusui oleh ibu susu beliau Halimatus Sa'diyah. Ketika ditolak berdakwah di Mekah, maka beliau berharap mudah-mudahan saudara-saudara sesusuanku yang ada di Taif ya bisa menerima dakwahku ini. Ternyata apa yang terjadi? Ketika beliau pergi ke Taif berdakwah, ditemani oleh Zaid, berharap nanti saudara-saudara sesusunya yang menerima, akan tetapi fitnah sudah datang lebih dahulu ya. Ada orang yang menjelek-jelekan Nabi Muhammad sudah masuk ke Taif, nanti kalian kalau datang orang seperti ini yang mengaku nabi begini-begini, maka kalian nanti akan pecah belah di sini. Oleh sebab itu jangan sempat dia masuk mempengaruhi anak-anak kalian. Apa yang terjadi? Sampai Nabi Muhammad SAW di pinggiran kota Taif sudah diintai oleh pemuda-pemuda dan anak-anak Taif itu dengan membawa batu-batu. Datang Nabi Muhammad dengan Zaid, dilempari dengan batu. Terbirit-biritlah baginda Rasul SAW, keluar dari situ dikejar dan ditipui dengan batu. Ternyata punggung Rasulullah SAW banyak dia kena batu. Dan Zaid ini luar biasanya membela Rasulullah SAW. Ketika batu itu datang akan menimpa Rasulullah, dijadikan punggungnya sebagai perisai. Ternyata juga kaki Rasulullah sampai berdarah oleh batu-batu yang dilemparkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bisa istirahat di sebuah kebun milik orang Nasrani. Di bawah pohon kurma beliau duduk kecapean, dan orang Taif ini tidak bisa masuk ke kebun itu karena itu adalah sudah dapat suaka perlindungan Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Habiballah, wahai Rasulullah, mereka betul-betul telah menzolimi, menganiayamu. Sudah keterlaluan. Allah sudah mengizinkan, wahai Muhammad, seandainya engkau mau, maka aku bisa perintahkan Malakul Jabal, malaikat penguasa gunung, untuk memindahkan, mengangkat gunung Uhud itu ditimpahkan ke kampung mereka." Coba bayangkan penawarannya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW dengan hati yang bersih itu? Beliau mengatakan, "La, tidak, jangan wahai Jibril. Innahum qaumun la ya'lamun." Mereka adalah kaum yang belum tahu terhadap apa yang aku bawa ini. Gitu. Aku masih ingin mendakwahkan kepada mereka. Seandainya pun mereka tidak juga mau beriman kepada apa yang aku bawa, aku masih ingin nanti anak cucu mereka beriman kepada apa yang aku bawa ini. Itu kata Rasulullah SAW. Kalau Muhammad zaman sekarang, itu mungkin kalau ditawarkan kayak gitu, ya, Allah sudah mengizinkan untuk menimpahkan mereka dengan gunung Uhud. Mungkin jawabannya, bisa nggak 2 gunungnya seperti gitu. Ya kan gitu. Karena dendam balik. Mereka udah nggak seperti gitu. Kadang-kadang orang sekali berjahat sama kita, kita ingin lebih banyak berbuat jahat kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad kasihan kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, karena besar sekali dosa mereka. Begitulah orang yang punya qalbun salim, hati yang bersih, no problem dalam hidupnya. Selalu dia lapang dadanya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita, apalagi di bulan Ramadan ini, kesempatan bagi kita banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak baca Quran, membersihkan hati kita sehingga kita diberikan oleh Allah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Itulah mungkin kajian kita sekarang. Insyaallah besok kita akan masuk lagi judul selanjutnya, yaitu qalbun marid, hati yang berpenyakit. Mudah-mudahan Allah ridhoi kehidupan kita, terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini puasa yang betul-betul kita dapat berkah dari Allah SWT, dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.